Halo semuanya, balik bersama dengan MyTech Audio. Masih dengan produk-produk Eagle yang reviewnya terpending, di bulan November lalu, Eagle sempat ngirimin saya juga satu produk over-ear headphones dengan active noise cancelling. Ini adalah Eagle Live. Saya yakin udah banyak yang review produk satu ini, tapi tentu aja saya nggak ngelihat review orang lain dulu sebelum saya selesai kelarin video review ini. Semua pendapat saya di video satu ini terkait dengan headphone Eagle Live ini murni dari saya pribadi tanpa ada influence dari orang lain, bahkan dari Eagle sendiri. Di dalam box pembeliannya, selain unit headphones, kita juga bakal dikasih kabel charger USB-C ke USB-A untuk ngecharge, lalu ada kabel auxiliary 3,5 ke 3,5 mm, dan kertas panduan serta kartu garansi. Semuanya ini udah included di dalam paket pembelian harga Rp399.000. Harga yang termasuk murah menurut saya untuk ukuran wireless headphones yang sudah dilengkapi dengan fitur active noise cancelling dan juga fitur multi-point connection, dual connect, yang nanti akan kita bahas secara lebih detail. Pertama, dari bahasa desainnya, saya rasa kiblat dari Eagle Live ini adalah Sony WH-1000XM5. Namun bedanya dengan desain earcup yang lebih lapang, spacious, sampai mirip penutup telinga yang biasa ada di ruangan bising atau di dalam helikopter, teman-teman. Seperti yang kalian bisa lihat di sini, bagian earcupnya ini cukup lapang. Kendati demikian, ketika saya pakai, bagian luar, ada setitik bagian luar dari daun telinga saya, terutama yang bagian atas ini, masih menyentuh bagian dalam dari earcupnya. Jadi meskipun secara ukuran dia cukup spacious, cukup lebar, secara kedalamannya dia bukan yang paling dalam di antara headphones yang pernah saya coba selama ini. Sebagai contoh, Bose Quiet Comfort Bose QC4535 masih punya earcup yang lebih spacious, terutama lebih dalam, teman-teman. Permukaan luar dari daun telinga saya nggak ada yang menyentuh bagian dalam dari earcup headphones tersebut. Tapi dengan Sony WH-1000XM5, XM4, XM3, telinga saya masih banyak yang menempel bagian dalam dari earcupnya. Dengan Eagle Live hanya setitik aja. Nah, dipakai selama 1-2 jam pun juga saya belum sampai ngerasain sensasi panas atau hangat yang biasa saya dapetin di headphones seperti Sony WH-1000XM4 misalkan. Lalu desain headbandnya, terutama bagian tangkai yang menuju ke earcupnya ini mirip sama Sony WH-1000XM5 kalau saya amatin. Dan kesamaan lainnya, tangkainya ini nggak bisa ditekuk ke dalam, nggak bisa tekuk ke dalam kayak gini, teman-teman. Dia cuma bisa, earcupnya ini cuma bisa diputar 90 derajat aja seperti ini. Bahkan lebih ya, ini bisa mungkin 120 derajat kalau saya amatin. Tapi karena dia nggak bisa ditekuk ke dalam, udah pasti ini bukan headphones yang paling portable dan bakal lebih makan tempat ketika dibawa-bawa dibandingin headphones yang earcupnya bisa ditekuk ke dalam. Nggak perlu heran juga dengan harga Rp399.000, tentu material yang digunakan di sini masih full plastik. Namun untungnya bagian atas dari padding bagian atasnya ini, teman-teman, masih nyaman banget ketika saya pakai dan bisa ngebantu kasih bantalan di bagian atas dari kepala saya ini. Di bagian luar earcupnya ada logo Eagle dan nggak ada sensor sentuh di sini. Karena mekanisme play, pause, dan pindah-pindah mode ambient sound dilakukan via 4 tombol yang ada di earcup sebelah kanan. Overall pertombolannya cukup clicky, nyaman buat ditekan-tekan, nggak berasa keras sama sekali. Meskipun akhir-akhir ini Eagle sudah ngerilis beberapa produk yang dilengkapi dengan app support aplikasi, sayangnya Eagle Live bukan termasuk di dalamnya. Jadi di sini nggak ada support aplikasi, kita nggak bisa ubah-ubah mekanisme pertombolannya, fungsinya mau dibuat apa, lalu nggak ada juga setting EQ manual. Tapi di sini ada tombol khusus untuk ubah-ubah mode ambient dari mode active noise cancelling, transparent, dan juga normal alias passive noise isolation. Tanpa ANC, passive noise isolation dari headphones ini cukup baik saya rasa. Lumayan kedap, terutama untuk ngurangin suara frekuensi mid, seperti suara orang-orang ngobrol gitu. Sedangkan untuk kualitas active noise cancellingnya, di sini saya rasa sesuai dengan harganya lah. Bisa cukup efektif untuk ngurangin frekuensi suara rendah, seperti suara dentuman bass, gaungan suara mesin mobil. Tapi kata kuncinya di sini, mengurangi aja, teman-teman. Dia belum bisa ngeblok sepenuhnya frekuensi rendah tadi. Dan ini justru sesuatu yang bisa lebih baik dilakukan oleh saudaranya, Eagle Quiet Buds Neo Hybrid. Sementara peredaman frekuensi mid-range dan treble lebih banyak dilakukan oleh passive noise isolation-nya. Tapi ini, sekali lagi, masih wajar untuk ANC headphones harga di bawah Rp500.000. Nah, kalau ada sedikit keanehan yang saya rasakan, seringkali ketika ANC-nya lagi nyala,
Dan ketika kita lagi aktifin ANC, di saat bersamaan ada media yang lagi kita putar, dan di media ini ada suara orang, suara vokal, atau suara orang ngobrol, podcast gitu ya. Ketika ada suara orang di media yang lagi kita play ini tadi, entah kenapa ANC-nya sedikit berkurang kekedapannya. Tapi begitu suara orang atau suara vokal ini tadi sudah nggak ada lagi, ANC-nya balik normal lagi kekedapannya. Dan saya nggak tahu apakah ini hanya terjadi di unit saya atau unit lainnya seperti ini juga. Nah, sementara transparency mode-nya bisa digunakan untuk lebih meningkatkan awareness ke sekitar kita. Dan masih bisa saya andalkan untuk ngobrol dengan orang lain selama orang yang kita ajak ngomong suaranya nggak pelan-pelan amat. Tapi lagi, overall kualitas ANC dan transparency mode-nya sesuai harganya. It works, cukup kompeten untuk harga di bawah 1 juta, tapi jangan expect ANC dan transparency mode harga jutaan. Selain pertombolan, di sisi samping ini ada indikator LED yang akan menyala kedip-kedip ketika headphones ini sedang di-charge atau ketika lagi proses Bluetooth pairing. Lalu, masih ada opsi konektivitas untuk mendengarkan audio secara wired atau kabel dengan menggunakan port 3,5 mm di sini. Kalau kalian tiba-tiba tancepin kabel auxiliary ke port 3,5 mm-nya di sini, dalam keadaan Bluetooth dari headphones ini masih terkonek ke perangkat lain, maka otomatis koneksi Bluetooth-nya akan terputus. Headphones ini akan mati, teman-teman. Dia langsung berubah dari headphones aktif menjadi headphones pasif aja. Dan karena jack 3,5 mm hanya mengirimkan data analog, bukan digital, maka karakter audionya bakal mengikuti source audio yang kita koneksikan ke headphones ini. Misalkan ketika saya koneksikan headphones ini dengan kabel ke jacknya HP Samsung Galaxy Note 9 saya bisa dapetin profile audio dengan treble yang cukup smooth dan airy, dengan profile audio yang overall lebih relax. Beda cerita ketika saya koneksikan headphones ini, saya sambungin port 3,5 mm-nya ke port 3,5 mm di Dragonfly Cobalt, AudioCast Dragonfly Cobalt dongle deck. Di sini saya langsung bisa dapetin profil audio yang agak lebih analytical, dengan treble yang lebih intens, lebih detail dibandingkan dengan jacknya Samsung Galaxy Note 9 saya tadi. Dan seperti kebanyakan headphones lain, di sini Eagle Life nggak disertain dengan keterangan IP rating. Sedikit banget wireless headphones, apalagi dengan active noise cancelling yang dibekali dengan IP rating. Setahu saya mungkin cuma Bose 700 diantara yang pernah saya coba, itu pun cuma IPX4, teman-teman. Jadi nggak perlu expect IP rating di headphones budget seperti ini. Secara spek konektivitas, Eagle Life sudah pakai Bluetooth 5,3 dengan kodek yang disupport adalah SBC dan AAC. Di tempat terbuka, saya bisa berjalan memakai Eagle Life ini menjauhi HP saya hingga jarak lebih dari 50 meter sebelum sinyal Bluetooth mulai putus-putus. Eagle Life juga bisa terkonek ke dua perangkat di saat bersamaan. Dan ketika lagi muter media di salah satu perangkat, kita bisa langsung play media di perangkat kedua. Maka media di perangkat pertama akan terpause secara otomatis. Nice ya. Sedangkan untuk latency, saya masih nyadar ada delay ketika Eagle Life ini dipakai buat nonton video di YouTube, baik di iPad maupun HP Android saya. Solusinya, pencet aja tombol ANC di sini sebanyak 2 kali buat nyalain gaming mode, dan delaynya setelah itu nggak berasa lagi. Dan dengan seabrek fitur-fitur ini tadi, di sini Eagle Life dibekalin dengan baterai sebesar 700 mAh yang diklaim oleh Eagle bisa kasih playtime music ke headphones ini sampai 65 jam non-stop dengan ANC aktif, dan bahkan bisa sampai 75 jam non-stop dengan ANC off. Ya, tentu dengan klaim baterai 3 hari full seperti ini, saya nggak ada waktu ya untuk ngetes full kemampuan baterainya, tapi waktu saya play music di volume 50% selama 8 jam dengan ANC on, baterainya hanya berkurang 10% saja. Jadi saya rasa headphone ini masih oke lah buat kalian bawa ke penerbangan atau perjalanan kereta dengan durasi yang cukup lama. Ditambah lagi, dengan ANC-nya saya nggak ngerasa ada tekanan udara yang berlebihan. Kalau gitu sekarang sebelum masuk ke audio, kita tes dulu kemampuan call dari headphones Eagle Life ini. Yuk, kita pergi keluar. Cus. Oke teman-teman, kembali di call test untuk TWS atau headphone. Saat ini saya berada di tempat yang sangat ramai. Saya berada di pinggir jalan. Ada banyak kendaraan, ada banyak truk bahkan lalu lalang ya.
Cek 123, cek 123. Saat ini saya berada di kondisi yang sangat ramai. Saya lagi mengetes kemampuan mikrofon dari Eagle Live ini. Cek 123, cek 123. Gimana menurut kalian? Call quality dari Eagle Live Headphones ini pada saat di kondisi yang ramai seperti ini. Ada banyak kendaraan lalu lalang, ada banyak orang ngobrol di sebelah sana, teman-teman. Biasa. Cek 123, cek 123. Sekarang kita kembali ke video review. Yuk. Oke teman-teman, mari sekarang kita ngomongin soal audio dari Eagle Live ini. Di mana headphone satu ini dibekalin oleh Eagle dengan driver sebesar 40 mm di tiap ear cup-nya. Pertama, secara powernya dulu atau volume. Secara wired atau kabel, headphones ini cukup mudah untuk di-drive. Dengan jack dari HP aja, Samsung Note 9 saya cuma butuh volume 50-60% dan headphones ini bisa di-drive dengan baik tanpa perlu amplifier sama sekali. Lalu, ketika saya tes secara wireless, Bluetooth, dengan Spotify dan Apple Music, Eagle Live bisa kasih volume yang cukup kenceng juga. Bahkan saya nyadar agak lebih kenceng ketika saya koneksikan ke iPad saya daripada di HP Android, Google Pixel, dan Samsung Galaxy Note 9 saya. Dengan HP Android, saya biasa pakai headphones ini di volume 70-80% aja. Sementara dengan iPad saya, bahkan saya cuma perlu volume 60% aja. Dan itu udah cukup banget. Sementara saya nggak bisa ngetes di iPhone bagaimana, karena saya bukan pengguna iPhone, teman-teman. Tapi harusnya nggak jauh-jauh beda lah dengan iPad ya, kalau menurut prediksi saya. So overall, Eagle Live ini nggak ada masalah sama sekali soal power maupun volume. Sementara untuk review audionya adalah dalam keadaan wireless ya. Di sini cenderung V-shape teman-teman. Fun, bass dan treble-nya cukup di boost, sedangkan area mid-range cenderung mundur atau agak ke belakang. Body vokalnya ini terutama agak kurang. Bassnya saya rasa didominasi sama mid bass. Sementara upper bass dan sub bass-nya agak kalah dominan dari mid bass-nya di sini. Tapi lagi, bass-nya overall cukup gede secara kuantitasnya. Jadi dengan deskripsi tersebut, kalian bisa expect bass yang punya body dan bahkan agak boomy di beberapa lagu yang bassnya memang intens ya. Dan di sini physicality dari bassnya ini berasa, masih cukup punchy dan bisa nampilkan tekstur bass secara cukup baik tanpa berasa kering, karena di sini upper bass-nya memang lebih minim dibandingkan mid bass-nya kalau saya dengerin. Buat bass head yang suka dengerin lagu-lagu EDM sampai rock, harusnya udah cukup puas sama kuantitas bass-nya di sini. Tapi buat orang-orang yang cukup sensitif sama region sibilan atau suara treble yang sizzling gitu, yang agak nyelekit, di sini area treble-nya saya rasa bisa cukup nyelekit, agak kelewat tajam mungkin bagi preferensi sebagian orang. Begitu pasang musik yang region sibilannya cukup tajam, banyak konsonan S yang cukup berlebihan, seperti di lagu White Flag-nya Dido, dan permainan simbal di beberapa recording jadul yang belum di remaster, dengan Eagle Live ini saya rasa sudah berasa sedikit sibilan. Dan ketika dengerin lagu-lagu tertentu seperti tadi, saya harus agak turunin volume dari headphone satu ini, untuk ngurangin agresivitas dari sisi sibilan tadi. Nah, sementara untuk mid range-nya, Eagle Live ini cenderung ngeboost upper mid. Dan karena treble-nya di sini juga cukup di boost, terutama saya rasa ini bagian mungkin mid treble atau upper treble-nya, vokal cenderung punya karakter yang agak kering dengan konsonan S yang cukup di boost. Sebagai pecinta vokal yang tipikal warm, lush, berbody, saya memang kurang bisa begitu enjoy sama presentasi vokal yang ada di Eagle Live ini. Tapi tentu buat yang suka tipikal vokal yang energik, yang ke arah tipis dan agak kering, ini masih bakal cocok, bahkan cocok banget. Nah, selesai ngomongin soal keseimbangan tonalnya, sekarang soal teknikalitas. Eagle Live ini saya rasa punya keunggulan maupun kekurangan. Keunggulannya saya rasa ada di kedinamisan, slam, dan juga soundstage. Dengan gebokan bass yang berasa physicality dan punch-nya, Eagle Live bisa kasih pengalaman bass yang nge-slam dan bisa kasih kedinamisan di audionya dengan presentasi bass yang relatif bersih dari distorsi sejauh pemakaian saya. Bassnya juga saya rasa meskipun cukup gede, tapi dia bisa terpisah secara cukup rapi dari mid-range maupun treble-nya. Lalu, karena treble-nya seperti yang saya bilang tadi, juga cukup di-boost, terutama daerah treble atas nih menurut saya ya. Detail di area mid dan upper treble, seperti buntut suara simbal, juga bisa cukup terdengar. Meskipun bukan yang jelas-jelas banget, nanti saya akan bicara lebih jauh. Tapi karena di-boostnya mid dan upper treble ini bakal berpengaruh ke soundstage-nya, yang untuk ukuran headphones dengan bass boosted, Eagle Live masih
masih punya soundstage yang lumayan lega. Dan di sini saya bicarain soundstage secara ukurannya teman-teman, secara kuantitas, luasnya di sini. Ini cukup lega. Tapi kalau ngomongin soal kualitas soundstage, seperti tata letak instrumen, kepresisian dari posisi instrumen ini tadi, Eggalife masih menurut saya masih rata-rata lah. Bahkan untuk headphones di bawah Rp500.000. Nah, masuk ke kekurangan dari teknikalitasnya di sini. Di satu sisi, meski detail di area treble-nya terdengar, saya merasa bagian mid treble atau juga mungkin sebagian upper treble-nya sampai berasa kurang rapi. Seperti ada beberapa frekuensi tertentu di treble-nya yang terlalu dominan. Nah, ini kalau saya coba deskripsikan pengalaman saya ketika dengerin treble dari Eggalife ini. Kalau saya coba pakai analogi, pakai istilah decay di sini. Biasanya saya deskripsiin bass yang woolly, bass yang terlalu dominan di area sub bass sebagai bass yang saya bilang decay-nya lambat karena dia pergerakan bassnya lambat. Begitu kena lagu-lagu dengan bass yang cepat, dia seperti keteteran gitu. Sedangkan di satu sisi, bass yang didominasi sama mid bass dan terutama upper bass, biasanya punya tipikal yang agak kering dan punya decay yang lebih lincah, saya bilangnya. Bass response-nya ini bisa cukup lincah gitu, dek 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 gitu. Nah, kalau saya coba pakai istilah decay ini untuk treble-nya Eggalife, decay dari treble-nya Eggalife ini saya bisa bilang agak lambat. Jadi quantity treble-nya gede, sizzling. Buat para treble head ini pasti enjoyable banget. Tapi, begitu ada banyak pukulan simbal yang cukup intens, dengan banyak pukulan simbal terjadi dalam waktu yang sangat singkat, seperti kalau kalian dengerin lagu Acha, ACA dari Steely Dan, di sini presentasi suara simbal atau treble-nya ini tadi jadi agak keteteran. Dan ini ngurangin persepsi detail dari presentasi simbal ini tadi, teman-teman. Kayak kurang rapi aja gitu kesannya. Khusus di lagu-lagu dengan permainan simbal, hi-hats, tamborin, instrumen-instrumen daerah treble yang cukup cepat ya. Tapi meskipun demikian, saya rasa para treble head tentu bakal enjoy sama Eggalife ini. Bakal terdengar fun. Jadi saya rasa gitu dulu aja teman-teman video review kali ini. Overall, ini salah satu dari sedikit headphones wireless dengan active noise cancelling di harga di bawah Rp500.000 yang layak untuk kalian cobain. Plus, kalau kalian butuh fitur multi-point dengan ANC sekaligus, mungkin baru Eggalife ini aja yang memilikinya untuk harga di bawah Rp500.000, setahu saya ya. Meski kalau kalian murni cari fitur active noise cancelling yang mumpuni, at least yang paling mumpuni, terutama efektif untuk meredam frekuensi bawah secara lebih total, saya lebih rekomenin kalian mending ambil Eggal Quiet Buds Neo Hybrid, apalagi dengan harga yang lebih murah. Tapi tetap aja, untuk harga Rp399.000, Eggalife paket yang sangat menarik buat yang butuh fitur multi-point disandingkan dengan fitur ANC dan transparency mode, dan kalau suka karakter suara V-shape yang masih cukup fun dan dinamis. Overall, semoga review ini bisa bantu jadi pertimbangan buat kalian semua, terutama yang lagi cari headphones wireless ANC di harga di bawah Rp500.000. Kalau gitu kita bertemu di video selanjutnya teman-teman. Thank you udah nonton videonya sampai saat ini. Thanks for watching. Bye guys.